kumpulan komputer printer sorry terlempar ya. Halo halo. Iya, Pak. Oh maaf ya Ya tadi Pak, kelempar Pak, sorry. jaringan. Ada yang jadi host. Sebentar ya sebentar. Aman Pak. Sebentar ya. Oke oke. Oke tadi lanjut ya. Jaringan komputer informasi kabel-kabel atau tanpa kabel. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan itu disebut node. Sebuah jaringan komputer yang dapat memiliki dua, puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node. Nah, ini di sini ada jenis-jenis jaringan komputer yang tadi dibilang ada local area network, LAN, terus ada metropolitan area network, MAN, ada wide area network, WAN, internet.
Dan yang terakhir jaringan tanpa kabel. Oke, ini sebelum masuk ada yang tahu nggak LAN itu apa pengertiannya? Satu, dua, tiga. Oke. Pokoknya nanti ini perhatiin ya, nanti ada kuis, nanti ada nilai tambahan, nanti saya kirim ke Bu Desti. Oke. LAN itu adalah suatu jaringan yang dibatasi oleh area relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran, sebuah gedung, atau sebuah sekolah. Biasanya tidak jauh dari sekitar 1 kilometer persegi. Ini skalanya ya, skalanya itu mencakup 1 kilometer hingga 10 kilometer dalam bentuk kabel maupun nirkabel atau wireless maupun kombinasi keduanya. Secara umum, ini LAN banyak digunakan dalam sebuah ruangan. Di UP, dia menggunakan LAN. Eh, LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, resource, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Jadi, sharing file transfer. Lalu ada yang kedua itu ada Metropolitan World Area Network. Jadi Metro Area Network MAN ini adalah jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lebih besar dari LAN, namun lebih kecil dari WAN. Artinya, Metropolitan Area Network tidak hanya berlaku di kota besar, melainkan kota kecil, beberapa kota, dan area besar dengan lebih dari satu bangunan. MAN ini memiliki jangkauan ringnya antara 10 kilometer sampai 50 kilometer. Sebagai contoh, di Jakarta ada gedung Bank BNI, terus di Tangerang juga ada Bank BNI. Nah, kedua ini dihubungkan dengan MAN agar bisa saling bertukar informasi atau data. Biasanya dalam MAN ini dihubungkan melalui kabel serat optik atau kalian bisa nyebut juga fiber optik. Mungkin kalian ada yang udah pernah lihat fiber optik itu cara penyambungannya, terus cara pemasangannya. Terus lanjut di sini ada wide area network atau WAN. Nah, wide area network atau WAN ini merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN dan MAN. Teknologi jaringan WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari benua ke benua lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa WAN ini merupakan gabungan dari sejumlah jaringan komputer yang berada dalam satu kawasan seluas contohnya sebuah negara ataupun benua. Contohnya dari WAN ini di negara Indonesia bisa terhubung dengan di negara Eropa ini menggunakan WAN atau bisa atau istilahnya satelit kali ya. Terus bentuk komunikasi antar komputer di dalam WAN memerlukan adanya perangkat penghubung. Salah satunya router. Fungsi router adalah membantu untuk merutakan jalur yang akan ditempuh oleh paket data trace di dalam proses transmisi paket data dan komunikasi antar komputer di dalam WAN. Lanjut di sini ada namanya internet. Nah, internet ini kesingkatan dari interconnection networking. Internet merupakan jaringan komputer terluas dan cakupan seluruh planet bumi. Nah, ini yang saya bilang tadi menggunakan satelit ini. Internet menghubungkan semua WAN, MAN, dan LAN di dalamnya. Sehingga dapat kita katakan bahwa internet itu internet semua jaringan komputer dan perangkat lainnya ke dalam suatu jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan setiap gedung. Lalu ini yang terakhir ada jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel ini ya banyak ini bilang wireless lah. Jaringan nirkabel merupakan teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi datanya. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Jadi nggak pakai router ini langsung bisa hubung.
jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga kalau nggak salah infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel itu beragam. Ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat, contohnya itu Bluetooth. Terus ada yang jarak jauh, wireless, WiFi itu yang ada di UP itu jauh itu. Apabila Anda belum mengetahui tentang jaringan nirkabel, jaringan tanpa kabel, eh, langsung aja ininya deh, langsung aja yang tadi ini. Nah, ini yang tadi terusannya ya, ini Metropolitan Network, ini area metropolitan pada dasarnya merupakan versi LAN yang meliputi area yang lebih besar. Tadi saya bilang ini MAN ini antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Contohnya jaringan bank di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Terus ada WAN, suatu jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Contohnya keseluruhan jaringan Bank BNI yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara lain. Nah, ini skalanya skala besar, skala internasional. Terus menggunakan sarana WAN, sebuah bank yang ada di Bandung bisa menghubungi kantor cabangnya yang ada di Hong Kong hanya dalam beberapa menit. Lanjut di sini ada internet, international networking atau interconnected network. Internet merupakan jaringan komputer global yang terbentuk dari jaringan komputer di seluruh dunia yang memungkinkan orang yang terkoneksi bertukar informasi, berkomunikasi, serta berbagi sumber daya komputer. Jadi di sini ada internet, lalu di sini ada penghubungnya modem, sebelumnya ada ISP, Internet Service Protocol. Nah, ini workstationnya, komputernya. Jadi mereka bisa berhubung dalam satu jaringan untuk akses ke Google lah gitulah. Terus ada jaringan tanpa kabel. Di sini merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya orang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada di atas mobil atau pesawat terbang. Saat ini jaringan tanpa kabel sudah marak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Lalu perangkat keras yang diperlukan antara lain yang pertama jelas ada komputer. Ini kalian masukin informatika, udah tahu kan pengertian dari komputer? Udah tahu apa belum? Oke, saya jelasin aja deh. Kalau komputer itu pengertiannya adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis, sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Lalu di sini ada network card. Nah, network card ini merupakan komponen penting dalam penyediaan jaringan dalam komputer dan server. Ini merupakan komponen berupa circuit card yang nantinya dipasang pada perangkat komputer. Kalau di komputer, network card ini dipasang pada bagian PCI Express yang berada di motherboard komputer. Kalian kalau mau buka komputer, terus mau pasang tambahan PCI Express, masang network card WiFi, itu kalian pasang di PCI Express-nya. Jangan salah sambung. Lalu di sini ada hub. Ini kalian tahu kan ini hub ini apa? Ini tidur apa gimana ini? Yaudah, ini saya jelasin. Pokoknya nanti ada tanya jawab, kalian dengerin ya. Hub ini merupakan perangkat jaringan yang terdiri dari banyak port untuk menghubungkan node atau titik sehingga membentuk jaringan yang saling terhubung dalam topologi star. Bentar, saya belum record ini ya. Recording in progress. Jika jumlah port yang tersedia tidak cukup untuk menghubungkan semua komputer yang akan dihubungkan ke dalam satu jaringan, dapat digunakan beberapa hub atau switch
yang dihubungkan secara uplink. Port yang disediakan di port yang ada di hub atau di switch itu biasanya memiliki 8 port, 16 port, 24 port atau lebih banyak sesuai kebutuhan. Saya di lab itu mempunyai port 50 port yang paling banyak. Terus di sini ada segala sesuatu yang berhubungan dengan koneksi jaringan seperti printer, CD-ROM, scanner, bridge atau jembatan, router, dan lainnya yang dibutuhkan untuk proses transformasi data di dalam jaringan. Lalu, nah di sini ada skema. Di sini ada router, dia ngambil backbone internet dari si servernya, mengirimkan data ke bridge. Nah, kalian tahu nggak ini bridge? Bridge ini jembatan. Nah, kata bridge ini diambil dari bahasa Inggris yang diartikan adalah jembatan. Kemudian bila dihubungkan dengan jaringan komputer, ini merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lainnya. Tidak hanya dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang sama, bridge juga bisa digunakan untuk menghubungkan tipe yang berbeda-beda. Misalnya seperti Ethernet dan Fast Ethernet. Lalu di sini ada konektor, konsentrator atau hub, bisa disebut switch atau switch lah ini. Di sini ada workstation, ada CPU. Nah, di sini ada yang namanya file server sama repeater. Mas, file server itu apa sih? Bentar ya. Saya ini dulu. Mas, file server itu apa sih, Mas? Jadi istilah file server ini merujuk pada server pusat di jaringan. Jadi server komputer yang menjadikan sistem file atau setidaknya bagian dari sistem file ke klien yang terhubung. Oleh karena itu, file server menawarkan kepada penggunanya tempat penyimpanan pusat untuk file pada media data internal. Jadi ini kumpulan data ditaruh di satu file. Nah, workstation ini menghubung untuk mengambil data yang ada di file server. Lalu di sini ada yang namanya repeater. Repeater ini adalah sebuah alat atau perangkat khusus yang berfungsi untuk menerima dan memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi atau wireless. Nah, ini ada pengertian file server. Sebuah file server merupakan jantung ya kebanyakan jaringan. Merupakan komputer yang sangat cepat, mempunyai memori yang besar, hard disk yang memiliki kapasitas besar dengan kartu jaringan yang cepat. Sistem informasi jaringan tersimpan di sini juga termasuk di dalamnya beberapa aplikasi dan data yang dibutuhkan untuk jaringan. Sebuah file server bertugas mengkontrol komunikasi dan informasi di antara node komponen dalam suatu jaringan. Sebagai contoh, mengelola pengiriman file database atau pengolah kata dari workstation atau komputer ke salah satu node, ke node yang lain, atau menerima email pada saat yang bersamaan dengan tugas yang lain. Terlihat bahwa tugas file server sangat kompleks, dia juga harus menyimpan informasi dan membaginya secara cepat. Bentar. Tadi ada mahasiswa. Lalu file server minimal sebuah file server mempunyai beberapa karakter seperti di bawah ini. Prosesor minimal 166 MHz atau prosesor yang lebih cepat lagi Pentium Pro, Pentium 2 atau PowerPC. Sebuah hard disk yang cepat dan berkapasitas besar atau kurang lebih 10 GB. Lalu sebuah RAID, redundant array of inexpensive disk. Lalu sebuah tab untuk backup data, contohnya DAT, JAS, ZIP, atau CDRW. Mempunyai banyak port network, kartu jaringan yang cepat dan reliabilitas. Lalu kurang lebih memorinya 32 MB. Nah,
Di Laboratorium Teknik Informatika juga mempunyai server. Dia itu prosesornya Intel Xeon, eh, memori hard disknya ada 2 terabyte, dan memori RAM-nya itu sekitar 32. Jadi semakin besar si server itu, semakin bagus. Lalu di sini ada workstation. Keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan disebut workstation. Sebuah workstation minimal mempunyai kartu jaringan. Yang tadi network card, aplikasi jaringan atau software jaringan. Kabel utama menghubungkan ke jaringan. Biasanya sebuah workstation tidak begitu membutuhkan floppy karena data yang ingin disimpan bisa dan dapat diletakkan di file server. Hampir semua jenis komputer dapat digunakan sebagai workstation. Lalu di sini ada network interface card atau kartu jaringan atau singkatannya NIC. Kartu jaringan merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer. Lalu yang kedua, kebanyakan kartu jaringan adalah kartu internal, yaitu kartu jaringan yang dipasang pada slot ekspansi di dalam komputer. Nah, itu yang tadi saya bilang, itu ditaruh di PCI Express. Lalu kartu jaringan yang banyak terpakai saat ini adalah kartu jaringan Ethernet. Lalu ada hub atau konsentrator. Konsentrator sendiri atau hub biasanya itu adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain. Dalam topologi bintang, terus kabel twisted pair datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub. Hub mempunyai banyak slot. Yang tadi saya bilang ada 8 port, ada 16, ada 24, ada bahkan yang sampai 50. Lalu ciri-ciri yang dimiliki konsentrator adalah biasanya terdiri dari 8, 12 sampai 24 port RJ45. Nanti kalian ini di praktikum jaringan komputer atau komunikasi data nanti kalian akan belajar cara nge-crimping. Jadi nanti ya pokoknya perhatikan yang baik. Pokoknya itu cara nge-crimping kabelannya. Jadi ada 2 tipe kabel yang selama ini sering digunakan, yaitu eh, cross dan strike. Nah, kalau strike sendiri biasanya itu digunakan untuk menghubungkan dari hub dari komputer ke komputer. Terus kalau cross itu bisa itu menghubungkan antara dari router ke komputer atau dari router ke switch atau dari komputer ke switch. Itu yang cross. Nah, biasanya dipasang pada rak khusus yang di dalamnya ada bridge atau router. Nah, nanti kan kalian kalau nggak salah saya dapat info kalian akan belajar nge-crimping di komunikasi data. Komunikasi data itu kan ada di lab lantai 1,5. Nah, itu berhadapan dengan lab jaringan. Kalian kalau mau main ke lab jaringan, main aja. Di situ ada yang namanya rak. Nah, di situ ada switch, ada router, ada access point, AP, terus ada server, ada UPS. Nah, pentingnya, oh ya, ini saya kasih tahu lagi. Pentingnya kalau mempunyai server itu harus mempunyai UPS. Jadi sewaktu nanti listriknya mati, dia masih ada daya backup untuk agar si server itu tetap nyala. Karena kalau setahu saya kalau di perusahaan kalau servernya mati itu berapa detik aja itu udah ruginya sampai puluhan juta. Terus di sini ada hub atau konsentrator atau di sini bisa disebut router atau switch. Di sini ada yang warna hitam dock ini backbone dari entah dari router, kalau ini switch dari router, kalau ini contohnya router ini langsung ke ISP-nya. Terus di sini ada workstation-nya, PC-nya. Ini menghubungkan ke beberapa port. Nanti kalian akan tahu juga switch itu.
Terus di sini ada repeaters yang tadi untuk menguatkan sinyal dari kabel pada suatu jaringan. Lalu ada bridge, jembatan, sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang lebih efisien, di mana kadang pertumbuhan network sangat cepat, makanya diperlukan jembatan untuk itu. Kebanyakan bridge dapat mengetahui masing-masing alamat dari tiap-tiap segmen komputer pada jaringan sebelahnya dan juga pada jaringan yang lain di sebelahnya pula. Jadi segmen IP ini ada beberapa segmen, nanti kalian belajar di jaringan komputer. Lalu diibaratkan bahwa bridge ini seperti polisi lalu lintas yang mengatur di persimpangan jalan pada suatu jam-jam sibuk. Jadi kalau misalkan nggak ada bridge jembatan ini, ya di suatu jaringan itu bakal numpuk padat. Nah, itu yang menyebabkan kalau lagi nonton video itu kadang-kadang buffer. Terus, bridge juga dapat digunakan untuk mengkoneksi di antara network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda pula. Lalu di sini ada routers. Sebuah routers mengartikan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Hampir sama dengan bridge, namun agak pintar sedikit router akan mencari jalur yang terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasarkan atas alamat tujuan dan alamat asal. Jadi nanti di jaringan komputer kalian akan kalau yang peminatan network nanti kalian itu wajib mengerti yang namanya konfigurasi menggunakan Winbox untuk ke routernya. Lalu sementara bridge dapat mengetahui alamat masing-masing komputer di masing-masing sisi jaringan. Router mengetahui alamat komputer, bridge dan router lainnya. Router dapat mengetahui keseluruhan jaringan, melihat sisi mana yang paling sibuk, dan dia bisa menarik data dari sisi yang sibuk tersebut sampai sisi tersebut bersih. Nah, di sini ada topologi bus, topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini yang masih banyak digunakan adalah topologi bus. Nah, topologi bus itu adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal atau bus sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Metode ini biasanya diterapkan pada jaringan yang berskala kecil, di mana setiap perangkatnya dihubungkan melalui bus. Sesuai namanya, topologi bus memiliki model rangkaian seperti kondisi ruangan di dalam bus. Lalu selanjutnya ada yang namanya topologi token ring. Topologi token ring ini atau bahasa Indonesia topologi cincin adalah sebuah model topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Lalu ada topologi star. Topologi star sendiri itu merupakan sebuah topologi yang model jaringannya menyerupai bintang dengan server yang berada di tengah-tengah pusatnya. Sedangkan perangkat komputer yang terletak seperti cabang-cabang dari server tersebut. Agar lebih jelasnya, nanti kalian akan melihat skema desain dari topologi star, nanti saya slide. Lalu yang terakhir di sini ada topologi peer-to-peer. Nah, topologi peer-to-peer ini merupakan suatu jaringan yang mana setiap komputer saling terhubung pada jaringan tersebut, baik komputer server ataupun komputer klien. Setiap komputer memiliki kedudukan yang sama, tidak ada kontrol pusat ataupun server yang bertugas khusus. Pertukaran datanya terjadi antar komputer baik secara langsung, tidak perlu mengatur pembagian hak akses. Pada sisi keamanan, setiap pengguna komputer memiliki tanggung jawab penuh atas setiap perangkat komputernya sendiri. Misalnya pada komputer A, pada jaringan P2P ingin menggunakan data kepada komputer B. Komputer A ini akan bertindak sebagai server sehingga dapat mengakses data di komputer B.
maka komputer B akan berperan sebagai klien. Hal ini berlaku sebaliknya jika komputer B ini mengambil data ke komputer A, maka komputer B ini bertindak sebagai server, sedangkan komputer A bertindak sebagai klien. Nah, itu adalah topologi peer-to-peer. Nah, masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, ini skema dari topologi bus. Dia kan mirip seperti bus. Di sini supir, di sini di penumpang, di sini ada engine-nya lah. Nah, topologi bus ini memiliki keuntungan yaitu hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Nah, kerugiannya deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Lalu yang kedua, kepadatan lalu lintas. Lalu yang ketiga, bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Maka diperlukan repeater untuk jarak jauh. Lalu di sini ada topologi token ring. Metode token ring sering disebut juga ring. Tadi saya bilang ada cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk lingkaran atau ring. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Lalu yang ketiga, jaringan akan disebut sebagai loop. Data dikirimkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan. Sebentar ya, mahasiswa. Lanjut. Nah, di sini desain dari topologi token ring. Jadi bulat, dia seperti cincin. Lalu ada keuntungannya dalam topologi token ring itu. Yang pertama, hemat kabel. Lalu kerugiannya itu peka terhadap kesalahan, pengembangan jaringan lebih kaku. Lalu ada yang namanya topologi star, yaitu yang pertama, kontrol terpusat. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Simpul pusat, yang kedua, simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau klien server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Nah, ini adalah topologi star. Nah, di sini ada beberapa keuntungan yang diambil dari topologi star, yaitu fleksibel, pemasangan perubahan stasiun si hubnya itu sangat mudah dan tidak mengganggu pada bagian yang lain. Kontrol terpusat, lalu kemudian deteksi dan isolasinya lebih mudah, lalu kemudian pengelolaan jaringan. Lalu kerugiannya itu boros kabel. Yang kedua, perlu penanganan khusus. Yang ketiga, kontrol terpusat hub jadi elemen kritis. Lalu di sini ada topologi peer-to-peer. Yang ini saya paling sering gunain yang ini peer-to-peer. Jadi peer-to-peer adalah network jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan satu atau dua printer. Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah penggunaan program dan printer secara bersama-sama. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama itu resource sharing, dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Jadi kalian nanti bisa saling sharing file dalam satu IP. Nah, ini masih resource sharing. Terus reliabilitas tinggi, dengan jaringan komputer kita akan menggunakan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Lalu menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai risiko harga atau kinerja yang lebih baik PC komputer mainframe. Nah, di sini ada yang udah tahu OSI layar, belum ada ya. Jadi OSI layar ini ada 7 lapisan.
yang merupakan prosedur yang berurutan. Ketika seorang tidak bisa mengakses internet dengan laptop atau lainnya, hardware-nya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu prosedur tersebut. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Jadi di sini ada lapisan ketujuh. Application ini adalah lapisan ketujuh, yaitu application network process to application. Application layer yang ketujuh ini merupakan proses penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Lalu contohnya itu saat pengiriman surat email, eh, akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum mengirim pesan. Disinilah aplikasi layar berlangsung, melibatkan seperti HTTP, SMTP, FTP, atau Telnet. Lalu di sini ada layer presentation, ini layer ke-6, lapisan ke-6. Nah, ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Nah, presentation layar ini berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer melalui enkripsi data dari perangkat sumber lalu dideskripsi pada perangkat penerima. Nah, dari presentasi layar, dia akan menuju ke aplikasi layer. Lalu layer yang kelima ini adalah layer session. Session layer atau lapisan kelima ini adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk membuka komunikasi jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer ini mengirimkan data melalui pos-posnya. Contoh, untuk mengirim 100 data, session layer ini bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba terputus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir. Contohnya, kalian lagi download, itu download apa gitu, terus kalian stop. Nah, itu tugas sesi session layer ini. Jadi nanti pas di start lagi, itu nggak dari ulang, dari pos yang terakhir, dari byte yang terakhir. Lalu di sini ada transport layer. Ini lapisan ke-6. Atau saya bisa bilang sih ini TCP/IP-nya. Jadi transport layer ini berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lalu di sini ada yang namanya data layer. Salah. Network udah tadi ya? Iya, data layer. Lapisan kedua. Di sini network data layer. Oh ya, data layer ini adalah penyalur informasi antar jaringan. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Lalu yang terakhir ini fisikal. Fisikal merupakan lapisan pertama. Lapisan yang paling dasar yaitu fisikal yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Fisikal layar mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol sebuah network interface card atau kartu jaringan dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Nah, di sini fisikal ini lebih ke kayak hub, terus jaringan, kabel-kabelnya. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertian OSI layer adalah Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Lalu yang kedua, ada tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga
produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user itu dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, ini yang tadi ada application layer, lapisan ketujuh. Pengertiannya adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna end user dan dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, jaringan komputer fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan. Kemudian, dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada aplikasi layar adalah yang tadi saya bilang, ada HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Lalu ada presentation layer, lapisan ke-6. Jadi lapisan yang ke-6 adalah presentasi layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan eh, ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh, protokol yang berada pada presence layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Lalu ada session layer, lapisan kelima. Session layer ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, lalu dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada yang namanya transport layer, lapisan keempat. Yang transport layer ini mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, lalu serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Lalu protokol tersebut akan mengirimkan paket, protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan terhadap paket yang hilang, rusak ketika proses pengiriman. Nah, ini mungkin disebut sebagai host to host atau flow control. Eh, Lalu ada yang namanya network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header atau paket yang berisi informasi internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga ini. Eh, ini mungkin internet IP address ini kalau di komputer. Ini lalu lapisan yang kedua ada yang namanya data link layer. Pada data link layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan hardware, perangkat keras seperti halnya pada MAC address. Lalu yang kedua, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, brace, dan switch pada layar kedua ini dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control, MAC, dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Lalu ada lapisan yang Let's say I ke-1 had the yang namanya vectors. Physical Layer dan model OSI Layer. Nah, ini merupakan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti
pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah kartu jaringan itu dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layar dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Oke, udah direkod. Oke, ada lagi. Ini saya ada satu video yang ngejelasin tentang OSI layar. Jadi ini ditonton, nanti habis selesai video ini kita melakukan tanya jawab kali ya, nanti yang saya tanya terus kalian jawab. Kalau misalkan emang benar, nanti kalian dapat nilai tambahan. Oke, ini videonya. Ini kalian tonton ya. Bentar. In TikTok ads, but with ChatGPT. This is Ini ada suaranya tidak? the future of ad creation. You can launch. Halo. Ada suaranya tidak? Ada, Mas. Ada. Yaudah, ini dengerin ya. Ada. The digital revolution has changed the way we work and communicate almost beyond recognition. Yet the smart, interconnected world we live in is still neither as smart nor as connected as we would like it to be. Until in the mid-1980s, the ISO, or International Standard Organization, developed a networking model to provide standards that will become the basis for network designs. This is the OSI model. 7 layers build up the Open Systems Interconnection, or OSI model. Let's take the flow of data and represent it with a train system. Sending a file or clicking a link in your computer ignites a flow of information. The first layer to receive the command is the application layer. The application layer serves as the window for the users and application processes to access the network services. This layer contains a variety of commonly needed functions like resource sharing and device redirection. Data are packed and readied to take on a long journey. After the data is read, the next layer, or the presentation layer, formats the data to be presented to the application layer. It can be viewed as the translator for the network. This layer may translate data from a format used by the application layer into a common format at the sending station. It then translates the common format to our format known to the application layer at the receiving station. The presentation layer also encrypts control information into the data, in this case, the train, to be read by the next layers. This layer allows session establishment, maintenance, and termination, which allow two application processes on different machines to establish, use, and terminate a connection, called a session. This session support, which performs the functions that allow these processes
to communicate over the network, performing security, name recognition, logging, and so on. This layer remembers everyone who passes by. After another journey, the data passed through a layer of security and validity, the transport layer. This layer scans and makes sure the data is reliable and valid, and that the messages are delivered error-free, and then broken down or acknowledged into segments. A security firewall is usually in action at this layer. Data that do not pass will be rejected or destroyed. And because the session layer before remembers the data that gets through, data are retransmitted when there is no connection acknowledgement. This is the safe haven of the data whenever data packets are lost. Down to another layer is the network layer. Here, the segments are encapsulated into packets. Routing takes place in this layer, where the path the packets will take is determined. Packet filtering routers and firewalls sometimes take place in this layer. The lower the firewall in the layer is, the more secure the network. An additional responsibility of the network layer is that it adds a source and destination internet protocol or IP address to the segments. YouTube Premium adalah bebas iklan. YouTube dan YouTube Music bebas iklan. The next layer is the data link layer. The packets are turned into frames for the specific networks. The data link layer provides error-free transfer of data frames from one node to another over the physical layer, allowing layers above it to assume virtually error-free transmissions over the link. A switch in networking takes place in this layer, where packets are read of its control information and then encoded with the Media Access Control or MAC address. The MAC address contains 12 hexadecimal digits and prevents collision in the same media. Finally, the physical layer transforms the frames into bits and then sent over the network via physical hardware or media, in this case, the Ethernet. Data are logically arranged and encoded before they get sent to a physical media to another computer, and is then received by another computer's physical layer. Some data or information in the upper layers are destined to be sent through the internet, a vast interconnection of information and data. Either way, the data sent will then be received by the 7 layers of another computer, from the physical layer, which encodes the bits,
back to the data link layer, where the bits become frames and is transferred error-free, to the network layer, where frames turn back into packets and then sent to the upper layers, and to the transport layer, where validation and firewalls take place. Sent up to the session layer, where connections called sessions are maintained or terminated. Back to the presentation layer, where the data are turned back into a format that can be read by the presentation layer. And finally, sent and presented to the user via the application layer, where you will be provided with your request or command. So every time you click on a link on the internet or send a file from one computer to another, remember the journey the data have taken to make sure that everything is connected through a common network standard. The enormous complications the data must take just to serve you well, from the physical connections at the lowest layer up to the layer that has the user's applications, all wrapped up in a network model called the OSI model. Oke, udah didengerin kan ya itunya ya, yang videonya. Udah siap nih tanya jawab. Nanti saya catat namanya nih, biar dapat nilai plus. Mau ada yang jawab? Oke, langsung aja nih. Yang pertama nih, eh mana dulu ya? Ini dulu deh. Ada berapa sih macam-macam jenis jaringan komputer? Saya, Pak. Saya mau nyoba, Ada Bang. berapa macam-macam jenis komputer? Saya, Pak. Ya, nama NPM. Siapa Nama. dulu nih? Ayo. Saya, Pak. Sabar, sabar satu dulu nih. Siapa dulu nih? Saya bingung nih. Saya, Pak. Yang dulu, Bang. Revalina kali ya? 452321. Revalina? Saya, Ah Pak. ya, nih. Tenang, ada banyak. Tenang, ada banyak. Ntar lu. Ambil catatan dulu sebentar. Nama sama NPM berapa, Revalina? Revalina Delia, NPM 91, Pak. Revalina Adelia. NPM-nya sebutin. 45 23 Iya. 21 Oh iya, ada nih. 91. Oke. Coba jenis jaringan komputer apa aja? Berapa macam? Ada 5, ada LAN, MAN, WAN, internet, sama jaringan tanpa kabel. Oke. Oke ya. Oke, berarti oke. Terus ini ada pertanyaan tambahan nih. Ada yang bisa jelasin nggak itu LAN, MAN, WAN, internet, sama jaringan tanpa kabel? Ada. Apa yang Pak, saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Kika. Saya, Pak. Tadi Rifki dulu ya? Rifki tadi tuh. Ya, Rifki nama mana? saya Coba. hadir Pak saya Pak. Nah, Rifki Cahyo Putra. yuk. NPM-nya Rifki 495 Cahyo Putra. dulu. Sabar, tangan saya ada dua. Sabar ya. Rifki Cahyo Ya, Rifki Putra. Cahyo Putra. Ya. Oke. NPM-nya berapa? NPM-nya 45232100095. Oke, coba sebutkan apa namanya, jelaskan itu yang tadi LAN, MAN, WAN, internet, dan jaringan tanpa kabel. Baiklah. Sini saya akan menjelaskan ya, 5 jenis tersebut. MAN.
MAN adalah jaringan yang berhubungan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. WAN, Wider Area Network, yang merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM X.25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Terus LAN. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Terus yang apa ya? Internet. PAN. Network tadi udah sebutin, Pak. Oh, udah. Oh, iya, berarti ini WAN ya. Iya, WAN. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM X.25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Udah, Pak. Tadi jaringan tanpa kabel udah. Belum, Pak. Ya udah, jaringan tanpa kabel apa? Yuk. Kan tadi ada 5. Ada LAN, MAN, WAN, internet, sama jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel adalah jaringan yang berbasis wireless tanpa menggunakan kabel sedikit pun, seperti mode Wi-Fi gitu, Pak. Oh ya, masuk gitu. Iya, sip. Masuk sih. Oke. Oke. Lalu nih, sabar ya nih, coba sebutkan jangkauan skop dari LAN, MAN, dan WAN. Ayo. Saya Pak. Oh, Saya Amanda, masuk. Amanda, Kalau LAN itu Amanda. Dulu nama sama NPM. Ayo. nama Amanda Reza Pratiwi, NPM-nya 4523210127. 210027. 210127. 4523210127. Iya, Pak. Oke, coba. Kalau LAN Kalau itu skopnya dari berapa ke berapa? kalau LAN itu dari di bawah 1 kilometer, Pak. Dikit banget. Atau enggak Ada lagi. dari gedung ke gedung gitu, Pak. Gedung sekolah atau gedung kampus kayak gitu, Pak, contohnya. Iya, itu bisa kalau ya saya tambahin aja ya. Itu bisa dari gedung ke gedung asal dia nggak lebih dari 10 kilometer ya. Itu bisa ke Iya, dalam Pak. bentuk kabel ataupun wired ataupun wireless. Terus MAN-nya Kalau MAN itu antar provinsi atau kota 10 atau eh 10 atau sampai 50 kilometer. mantap. Terus yang WAN Kalau WAN itu antar negara atau benua. hmm, hmm. Ya, itu penghubungnya salah satunya berupa router ya. Iya, Pak. Oke, itu Amanda oke. Yang ketiga. Nah, ini pasti bisa. Ini udah diajarin dari SMK. Kalau nggak bisa kebangetan. Ada berapa macam-macam topologi bus? Saya, Pak. Oh, Rifko, yang lain dulu. Rifki, yang lain dulu. Jangan kamu lagi. Oh, ya udah. Ya, ada yang bisa nggak? Kalau nggak ada yang bisa, nggak ada yang ini, baru kamu Rifki. Ayo hitungan 1-3. 1, 2. Saya, Pak. Saya Pak. Itu tuh topologi bahasa Pak. Hilya dulu. Nanti ada lagi, tenang. Iya, Pak. Hilya, Najwa. Iya. 45, 23, 21, 01, 13. Oke. Ada berapa? Topologi Macam-macam topologi bus. ada, bentar, 1, 2. Ada 3 ya, Pak? No, Apa, Pak? ada yang bisa nambahin? Enggak, ada salah. Ada 5, Saya Pak, biarkan Pak. Ada 5. Ramzi Pak. Ayo, Kikas ada 5. Ramzi. Amanda Ramzi nyerah. ada 2 Pak. Amanda Ada 2 sebenarnya, Pak. Hilya,
Ilya nyerah nggak? Ada 5 Pak. Ada 6, Pak. Udah banyak Pak amat. Ramzi Pak, ada Yang 5 di Pak. materi nggak segitu. Pak Ramzi Pak, Iya, Ramzi ada berapa? ada 2 Pak. Ini lagi kurang. Pak ada 5 Pak, ada 5. Ayo coba lagi. Kebanyakan. Kalau saya 6, Pak. Ini lagi kebanyakan. Ya masa 4 Pak. Ayo, nggak ada yang jawab. Saya kasih, ya, Kikas. Coba berapa? Masa Ini 4 apa aja? Pak. Iya, Oh, coba yang umumnya topologi ini kan yang ini kan yang umumnya dipakai. bus linear ya Pak. Terus Masuk topologi maupun bus linear. terbagi. Apa? Topologi bus terbagi. Salah. Oh, terurai. Bukan, salah. Ya. Tadi kan saya Apa ya? jelasin ada 4. Tadi yang saya bilang ada kayak cincin, kayak bis, bintang. Ring, star, peer to peer. Ayo siapa yang mau unjuk? Saya. Coba. Udah, Sonia masuk. Sonia apa Ah. Sonia? Ada 4, ada bus, token ring, star, peer to peer. Oke, bisa dijelasin bus itu Kalau apa? kalau bus itu cara menghubunginnya ke komputer terus secara serial gitu. Jadi kayak bus kayak apa Oke, ya? Ya, kayak gitu. Kalau token ring dia oke, bentuknya melingkar begitu. oke, Kalau untuk star dia model jaringannya mirip bintang di mana servernya itu ada di pusat kalau nggak salah. oke. Terus yang terakhir, Kalau peer to peer ini tuh apa ya? Dia pokoknya tidak menghubungkan lebih dari 10 komputer. iya tuh, Apa contohnya ya? itu. Jadi dapat menggunakan apa? Jaringan ini bisa menggunakan program data dan printer secara bersama-sama gitu. Jadi satu kabel gitu ya sih, Mas. Iya bisa masuk juga sih. Jadi kalau peer to peer itu jaringan komputer yang mana setiap komputernya saling terhubung pada jaringan server maupun klien. Karena dia akan diaksesnya ada hubnya juga. Kayak tadi namanya siapa tadi? Tadi Dan Sonia Sonia. Deborah. Bentar ya. Sonia Deborah. Oke. Soalnya tadi kelas B kan ada sekitar 7 orang. Ini saya kasih 8 deh. Sonia Deborah. NPM-nya berapa Sonia? 4523 Heeh. 2101 2101 05. 05 ya. Oke. eh ada lagi apa tadi namanya? Coba sebutkan keuntungan dan kerugian itu pada topologi bus, topologi ring, topologi star maupun topologi peer to peer. Hilya, Pak, Pak. Pak. Hilya, Mas. Kan, Pak. Hilya lagi. Iya, Yo Hilya, ntar lu saya catat dulu namanya terus saya coret. Najwa 4523 210113. Oke, apa Hilya? kalau di topologi bus keuntungannya itu hemat kabel. Layout kabelnya tuh sederhana, mudah dikembangkan. Sedangkan kerugiannya deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Kepadatan lalu lintas, bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. Kalau Masuk. topologi token ring, keuntungannya itu Mm-mm. hemat kabel. Sedangkan Mm-mm. kerugiannya peka kesalahan, Mm-mm. pengembangan jaringan lebih kaku. Terus kalau Mm-mm. topologi star, keuntungannya paling fleksibel di antara yang lain. Pemasangan atau perubahan stasiun mudah dan tidak mengganggu bagian Mm-mm. lain. Kontrolnya Mm-mm. terpusat. Sedangkan kerugiannya dia tuh boros kabel, Mm-mm. perlu penanganan khusus. Mm-mm.
serta Mm-mm. kontrol terpusat. Jadi Mm-mm. elemen kritis. Ya udah, Pak. Udah, Mas. Topologi starnya Topologi star paling fleksibel. Pemasangan perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Kontrolnya itu gua terpusat. tadi. Mm-mm. Udah kan, Mm-mm. Mas? Tadi kerugiannya belum ya? Udah ya? Udah, boros kabel perlu Udah. penanganan khusus Peer karena to peer, peer to peer. topologi peer to peer. Ini Sebentar. saya yang dari materi ya. Kalian udah dapat materi belum sih? Belum ya? Ayo, peer to peer apa yo? Ilya, Kalau peer to peer itu hmm, ada ya. saya tungguin deh. Eh, Dia itu lebih kalau manfaatnya itu lebih sederhana dan murah. Dia tidak memerlukan mm, admin jaringan yang kuat. Terus mm. stabilitasnya tuh baik. Kalau kerugiannya kinerjanya tuh lebih terbatas. Kesulitan dalam manajemen keamanan dan kurangnya sentralisasi, Pak. Tuh. Masuk sih. Ya masuk itu aja. Karena keamanannya itu masih bisa ditembus kalau pakai peer to peer. Ini saya tambahin aja ya. Kalau kelebihan topologi peer to peer itu implementasi jaringannya itu mudah dipasang, itu yang pertama. Terus kelebihannya yang kedua itu kalau enggak salah karena komputer server mahal, nah peer to peer ini ya topologi peer to peer ini lebih murah, jadi network operasi sistem NOS-nya juga enggak diperlukan. Terus yang ketiga sebagian sebagian besarnya tuh udah ada di dalam sistem operasi. Terus yang keempat implementasi jaringan dapat diandalkan karena kegagalan atau malfungsi dari satu rekan tidak menyebabkan kegagalan yang lain atau kegagalan seluruh jaringan, jadi nggak kredensial. Terus yang kalau untuk kekurangannya itu beberapa pengguna ini yang saya alami kalau peer to peer ini agak susah untuk menghubungkan printer ke beberapa klien yang lain. Terus tidak kalau nggak salah juga agak susah itu mencari lokasi data untuk terpusat. Lalu yang ketiga itu pengelolaan sumber daya sulit dilakukan karena sumber daya harus dikelola satu persatu. Nah itu Hilya. Terus lanjut ini nih Makasih, kalau yang Mas. anak jaringan tahu pasti. Udah saya tata ya, baik Mbak Hilya. Ini yang keempat pertanyaan selanjutnya. Ini gampang nih pasti nih. Ada berapa sih jumlah port yang ada di switch? Taruh, ntar lu. Ayo unjuk. Yuk sekarang siapa yang menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Pak. Oke. Tadi siapa yang pertama ngomong, Raka apa Ramzi? Arjuna. Or- Udah deh, Raka ya? ada. Raka tadi pertama. Ya, Pak. Oke, ntar dulu. Raka Abirama. 88 Pak belakangnya, Pak. Ini kelas A paling banyak nih nanya yang terjawab nih. Mantap. 4523210088. Oke. Ya, berapa portnya yang paling banyak dari yang kecil sampai terbanyak? Ada yang paling kecil itu 2, 4, 8, 16, 32, yang paling banyak itu 54, Pak. Iya, betul. Itu Oke. kalian kalau penasaran yang paling banyak itu ada di lab Artificial Intelligence. Nanti kalian udah ngikut ini kan ya algoritma pemrograman? Udah, Pak. Udah. Nah, kalian lihat itu di racknya itu kan ada switch. Nah, itu 54 port. Nah, kalau kalian masuk ke lab penelitian itu ada 24 port. Oke, terus nih pasti SMP udah SMK udah diajarin.
ada berapa sih metode pemasangan kabel UTP? Ada 3 loh setahu saya, tapi yang satu ini jarang dipakai. Metode pemasangan kabel UTP atau kabel jaringan, atau bisa disebut kabel RJ45. Ayo, Saya, Pak. ada berapa? Ayo, Saya, Pak. ayo, oke, Khairul. Saya, Pak. Bentar ya, Khairul Cahyadi. Yo, ntar lo. Cekgu. Ayo, sekarang Khairul, ada berapa? Ada 2, Pak. Strike sama cross. Ya, yang terakhir kayaknya ada deh. Oke, sebegini itu masuk sih. Oke, tadi Khairul. Ntar lu bentar ya. Tadi gua, ini dia. Ada satu lagi sih sebenarnya. Ada yang mau bisa nambahin nggak? Kan ada Oh, campuran ya, ada Pak? 3. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Surya. Waude. Tadi Iya, Waude ngomong ya? Ya. iya. Satu lagi apa? Roll over. Yes, itu dia. Itu jarang dipakai. Oke, itu namanya siapa? WAOD virus, Pak. NPM-nya Oke. NPM NPM-nya 4523 4523 21 ya. 0111. Oke. Kalau Khairul tadi NPM-nya berapa? Khairul ngilang. Iya. Ya, NPM-nya, oh ya ini ada di username. Ntar saya catat dulu. Oke. Oke, saya nyediain sampai 10 deh. Ada yang bisa sebutkan nggak? Tadi kan yang dijelasin kan ada beberapa metode pemasangan kabel UTP, ada cross, ada strike, ada rollover. Nah, 2 aja deh, yang cross sama strike itu ada yang tahu nggak cara pemasangannya dari warnanya? Saya, Pak. Oke, Rifki Cahyo. Ini ada lagi nggak apa yang udah jawab nih? Rifki Cahyo udah jawab nih yang kedua. Saya, Pak. Ada lagi nggak? Kalau nggak, Saya, Pak. Kitas, Pak. Kitas. Saya, Pak. Surya ya. Oke, Kitas Surya. boleh, Pak. Oke, Kalau- Surya. Ini ada alumni namanya Surya, dia pinter. Dia sekarang udah kerja di apa tuh SCTV. Dia jadi back end. Surya Winata, NPM-nya berapa? 4523210119. 10109. Oke. Kalau cross gimana? Baik, pemasangan kabel jenis roll over adalah warna kabel dari sisi yang satu berbalik pada sisi yang satu berbalik pada sisi kabel di ujung yang lain. Misalnya kabel putih yang Warnanya? berada kabel putih yang berada pada pin 1 ujung kabel A akan berada pada pin 8 ujung kabel B. Warnanya kan ada putih oranye, putih hijau. Oh. Ayo. Tadi kan penjelasannya. Kalau strike kayak gimana? Warna putih, Pak. Bukan salah sih, kurang lengkap. Saya, Pak. Kalau strike, Saya, Pak. oke, berarti Mas Surya nggak jadi ya? Saya, Pak. Ramzi, Pak. Ramzi. Oke, saya ini dulu Ramzi. Coba sebutin ini Untuk apa aja warnanya? Untuk kabel yang strike, warnanya itu ada putih orange, Ya, oke. putih hijau, biru, Heeh, putih biru, hijau, heeh. putih coklat. Saya tambahin ya. Putih oranye itu strike ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kalau yang untuk Crossover itu putih hijau, putih Mm-mm. oranye, biru,
putih Mm-mm. biru, oranye, putih Hah? coklat, coklat. Oke, mantap. Namanya siapa, Ramzi? Ramzi Syahdi Khalifah. NPM-nya Khalifah ya? ya Heeh. 4523210089. Mm-mm. Oke, pertanyaan yang terakhir. Yuk, ada berapa sih lapisan OSI layer? Sebutkan. Saya Ada Pak. 7 Saya Bang. Pak, Ayo, saya Saya Pak, Pak, berikan Pak. saya Pak, saya Pak. Saya Amanda Reza. Amanda Reza, namamu udah ini. Yang lain. Siapa tadi? Saya Pak. Bang, Saya Pak, Bang. berikan Pak. Saya Pak. Abi Iya ya? Pak. Muhammad Abi ya? Samudri. Oke. Nih pertanyaan terakhir. Muhammad Abi. NPM-nya berapa? 452321 Ntar lu. 45 2321 23 ya 0124. 0124 ya. Nama panjangnya Muhammad Abi siapa? Muhammad Abi Mufli Azarianto. Oke, saya tingkat MA gitu. Oke. Apa coba? Ada 7 Pak. Ada 7, sebutkan. Kabel pertama itu fisikal, terus data link, Ya. network, transport, session, presentation, dan application. Ya masuk. Satu lagi kebanyakan nggak sih pertanyaan? Nggak apa-apa kali ya. Oke, satu lagi deh. Ya, ini tentang OSI layer. eh untuk bentar ya. Bentar. Oh, nih. Pada OSI layer, kalau untuk data conversion, data compression, data encryption itu berada di layer berapa? Contohnya data conversion, data compression, data encryption itu berada pada layer berapa? Saya Pak. Amanda, nggak ada lagi nih. Saya hitung mundur ya. 1, 2, Saya Pak, saya 3. Pak. Saya mau nyoba. Oh, Zidan. Namamu udah tadi ya? Apa belum ya? Belum ya? Belum Pak saya. Oke, Zidan. Amanda, nih Zidan dulu ya. Amanda udah 4523210001. Oke, coba di mana posisi data conversion, data compression, data encryption? Tadi di mana? Kalau data encryption pada presentation layer, Pak. Yup. Oke, mantap. Udah berarti nyimak ya. Oke. Mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan tentang jaringan komputer ini, jaringan informasi atau jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ngomong langsung sama saya di lab penelitian saya. Nah, kalian juga ditunggu kalau untuk melihat lab, mau jajal mas, saya mau jajal RJ45 ngekerimping, boleh sama saya, sama Mas Sidik, sama saya. Nanti diajarin mas, saya mau ngerti cara apa namanya mikrotik, konfigurasi mikrotik pada Winbox, boleh nanti diajarin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya makasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jangan lift dulu, warahmatullahi kita wabarakatuh. foto dulu ya. Open cam ya. Yuk open cam semua. Nah, itu ada stikernya itu, emot. Yuk, ini Muhammad ini belum dibuka, Zidan belum dibuka, Fadila belum dibuka, Razil belum dibuka. Oke. Udah langsung ya. 1,
2, 3. Oke, yang pertama. Belum. Oke. Oke, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah, gini kebuka. Open cam. 1, 2, 3 yang kedua. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, oke. Oke. Oke, udah. Terima kasih ya semua ya. Mantap, Bapak. Terima kasih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Ya, Mas. Siapa? Izin live ya. Makasih, Yo. Pak. Makasih ya, Pak.